Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Rahmah, nomor absen 28, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 24, Kelompok 3, akan menyampaikan materi pembelajaran agenda 3, meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, serta penerapannya dalam tupoksi kerja. Selamat menyaksikan. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, serta bebas dari intervensi publik, di mana manajemen ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan juga perubahan dari PP Nomor 11 yaitu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN. Fungsi utama ASN terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang mana dalam menjalankan tugas ASN harus patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua sebagai pelayan publik, di mana ASN bertugas untuk melayani masyarakat. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN harus menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibedakan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana baik PNS maupun P3K itu memiliki hak dan kewajiban yang harus ia jalankan. Hak dari ASN antara lain mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan izin cuti, mendapatkan perlindungan, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan oleh ASN, yang pertama yaitu setia dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, dan menunjukkan nilai integritas yang tinggi dalam bekerja. Adapun penerapan sistem manajemen ASN dalam tupoksi kerja di lingkungan kerja saya, yaitu saya sebagai guru, di mana dalam penerapan sistem manajemen ini meliputi yang pertama perancangan program tahunan, program semester, dan juga RPP sebelum pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran yang kita lakukan itu terarah. Yang kedua, menjalankan kode etik guru yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan tentang berbagai inovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas kita sebagai guru. Yang keempat, selalu berusaha untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode-metode baru dan juga media-media yang mampu menarik minat siswa dalam belajar. Yang kelima yaitu memberikan penilaian yang objektif kepada siswa tanpa memandang agama, ras, golongan, perbedaan jenis kelamin siswa, dan juga menyampaikan hasil penilaian secara terbuka kepada siswa, orang tua siswa, dan juga kepala sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pelayanan publik merupakan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang, di mana pelayanan ini terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan barang, pelayanan jasa, dan administratif. Pelayanan barang yaitu berupa pelayanan tentang listrik, air, dan perumahan.
Sedangkan pelayanan jasa itu bergerak di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sedangkan administratif yaitu pelayanan yang berhubungan tentang dokumen-dokumen penting yang diperlukan oleh masyarakat. Ada 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian transparan artinya terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak. Yang ketiga adalah responsif, yaitu sikap tanggap terhadap keluhan dan juga permintaan dari masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif, artinya dalam memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan ras, agama, dan juga golongan serta status sosial. Kemudian prinsip berikutnya yaitu mudah dan murah. Mudah artinya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Murah yaitu biaya pelayanan bagi masyarakat itu dapat terjangkau. Selanjutnya yaitu efektif dan efisien, yaitu mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang sederhana. Selanjutnya yaitu aksesibel, artinya dapat diakses oleh semua kalangan. Prinsip yang kedelapan yaitu akuntabel, merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan yaitu adil, artinya memberi pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat. Bentuk penerapan pelayanan publik sesuai tupoksi kerja di tempat kerja saya antara lain membangun suasana kelas yang nyaman dan penuh rasa kekeluargaan agar siswa merasa nyaman selama belajar. Kemudian menyajikan beragam media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan ekonomis yang mampu menarik minat siswa dalam belajar. Selanjutnya, yaitu dengan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang memiliki keterlambatan dalam pemahaman belajar. Selanjutnya, yaitu bersifat tanggap terhadap keluhan dari siswa maupun orang tua siswa jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang objektif dan mempertanggungjawabkan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa kepada orang tua siswa, siswa yang bersangkutan, dan juga kepada kepala sekolah. Whole of Government atau yang bisa disingkat dengan WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini guna untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG penting untuk diterapkan, hal ini karena dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama berupa faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan dan program pembangunan. Faktor yang kedua yaitu adanya faktor internal berupa fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat dari nuansa kompetisi. Faktor yang ketiga karena adanya keberagaman nilai, budaya, dan adat istiadat yang menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Adapun penerapan WOG dalam tupoksi kerja di tempat kerja saya, yaitu adanya pelayanan belajar siswa yang saya lakukan secara luring. Hal ini dikarenakan letak sekolah saya yang berada di pegunungan, sehingga terjadi keterbatasan jaringan internet. Selain itu, karena jumlah siswa saya yang hanya berjumlah 5 orang, sehingga pembelajaran secara luring dapat saya lakukan selama 2 hari dalam seminggu. Saat pertemuan itu berlangsung selama 1-2 jam, berupa penjelasan materi dan pemberian tugas untuk dikerjakan siswa di rumah. Selain mengenai pembelajaran,
penerapan WOG di sekolah saya yaitu adanya satuan gugus yang disebut dengan KKG SD, yaitu Kelompok Kerja Guru SD, di mana di dalam KKG ini kami para guru dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam merancang rencana pembelajaran, media pembelajaran, dan juga menyusun metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang dapat menarik minat siswa serta meningkatkan hasil siswa dalam belajar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.